Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hadirin ma'asal muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Masjid Ar-Rahman Kuta Bumi 3 rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan suci Ramadan di 10 hari yang kedua. 10 hari yang pertama telah berlalu, dan tentunya masih ada beberapa hari-hari ke depan kita melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini 1441 Hijriah, yang tentu kondisinya sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Ramadan tahun lalu yang biasanya syiar gemerlap dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah, baik itu salat wajib, salat tarawih, salat witir, mungkin juga ada ceramah-ceramah lain yang disampaikan setiap malamnya. Kondisi saat ini nampak berbeda karena kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada wabah Covid-19 mewabah. Oleh karena itu pada saat ini maka akan diuntaikan berkenaan hal-hal yang bisa saja ada uzur kita tidak melaksanakan berjamaah. Dengan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan untuk beribadah walaupun kondisi wabah ini sedang ada dalam kehidupan kita. Juga ucapan kita selawat dan salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami akan kutip yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani As-San'ani. Dalam Syarah Bulughul Maram disebutkan ada pembahasan tersendiri terkait ada beberapa halangan dalam rangka meninggalkan sholat berjamaah. Karena saat ini kita sama maklum, yang biasanya ramai kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, kultum, tausiah, di mana ramai berjamaah menyambut Ramadan. Tetapi dengan kondisi saat ini, kondisi jamaah di beberapa tempat ini sepi karena dikhawatirkan wabah ini akan menjadi pandemi menghinggap kepada jamaah di masjid itu. Walaupun kita tidak pungkiri di tempat-tempat lain tetap melaksanakan rutin berjamaah. Bisa jadi karena kondisi di satu tempat ada zona merah di mana memang mesti kita tinggalkan berjamaah. Tapi kalau di situ ada zona hijau, maka melaksanakan jamaah tetap dilangsungkan sebagaimana biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Di satu judul disebutkan di sini faidatun fil a'dzari fi tarkil jamaah. Ada satu faidah menerangkan dalam beberapa uzur, beberapa halangan dalam meninggalkan jamaah. Sebagaimana kita maklum bahwa salat wajib itu hendaknya kita laksanakan berjamaah. Bahkan keutamaan berjamaah dibandingkan salat yang sendiri atau salat munfarid disebutkan Rasul berulang-ulang. Di antaranya salatul jamaati afdalu min salatil fajri bisab'in wa ishrina darajah. Satu riwayat bi khamsin wa ishrina darajah, bahwa derajat keistimewaan berjamaah begitu luar biasa. Bahkan dalam satu hadis yang lain, laqad hamamtu an ahruqa, saya ingin membakar. Siapa itu? Orang yang meninggalkan salat berjamaah. Oleh karena itu, kondisi ini yang menekankan kita melaksanakan berjamaah, dan kondisi lain kita bisa saja meninggalkan berjamaah. Memang di sini terangkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja kita tidak melaksanakan berjamaah. Akhrajal Syaikhanu an Ibni Umar anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu kana ya'murul munadi yunadi
fayunadiya yusallu fi rihalikum fil lailatil baridah wa fil lailil mutirah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pernah memerintahkan muadzin, munadi, orang yang menyerukan azan, fayunadiya, ketika menyerukan azan tersebut, apa yang disampaikan? Nabi perintahkan, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Bukan dengan kalimat hayya 'alas shalah, marilah kita salat, marilah berjamaah kita melaksanakan salat. Tapi perintahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sang muadzin atau munadi dengan kalimat sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kapan itu terjadi? Fi lailatil baridah, pada malam yang sangat dingin, wa fil lailil mutirah, pada suatu malam atau suatu hari di mana hujan turun lebat. Ini adalah illah atau latar belakang kenapa kita tidak perlu melaksanakan berjamaah, tapi justru dilaksanakan kita salat di rumah, dan azan pun dikumandangkan dengan kalimat sallu fi rihalikum. Pertama, kondisi yang sangat dingin. Kedua, kondisi turun hujan lebat. Demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan, wa akhraj syaikhan, hadis dari Imam Bukhari Muslim, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu qala li muadzinihi fi yaumin mutirin, fi yaumi mutirin, bahwasanya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada si muadzin, beliau bersabda kepada muadzinnya, fi yaumin mutirin, pada hari di mana turun hujan lebat saat itu. Apa itu kata Nabi? Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kamu telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala takul, janganlah kau mengucapkan hayya 'alas shalah, qul, ucapkanlah sallu fi buyutikum, tapi ucapkanlah sallu fi buyutikum. Hadis ini lebih jelas dari hadis yang pertama tadi, di mana langsung diingatkan Rasulullah SAW tidak perlu mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi diganti dengan kalimat sallu fi buyutikum. Apa yang terjadi? Qala, sang perawi hadis lalu mengatakan, faka'annan nasa istankaru dzalika, seakan-akan orang-orang saat itu mengingkari tatkala terdengar kalimat untayan sallu fi buyutikum itu. Faqala, maka seraya ada sahabat menyampaikan, ata'jabuna man da faqad fa'ala da man huwa khairum minni. Apakah kalian terheran-heran melihat hal ini? Sungguh telah melakukan hal ini ada orang yang lebih baik daripada aku. Demikian sang perawi hadis Ibnu Abbas menyampaikan, siapa yang lebih baik daripada aku? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Muslimin, dan menurut hadis riwayat Imam Muslim, annabna Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas amara muadzinahu, beliau memerintahkan muadzinnya, fi yaumi Jum'atin, pada hari Jumat, fi yaumin mutirin, pada hari terjadi hujan lebat, binahwihi, sama dengan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Ini dapat kita pahami. Pertama adalah ketika sholat wajib sebagaimana biasa, di mana kita melaksanakan sholat itu biasanya berjamaah, tapi kondisi yang pertama karena dingin cuaca pada saat itu, yang kedua turun hujan deras, maka sholat jamaah itu yang biasa diungkapkan dengan kalimat sallu hayya 'alas shalah diganti dengan kalimat sallu fi rihalikum. Hadis lain menyebutkan sallu fi buyutikum. Itu pada salat-salat wajib yang disebutkan di atas dua hadis ini. Hadis yang terakhir menerangkan riwayat berikutnya di mana hal ini berlaku pula, di mana sahabat Nabi menyampaikan sebagaimana mencontoh Nabi di atas yang terjadi pada hari Jumat juga diungkapkan dengan kalimat sallu fi buyutikum. Jadi bisa jadi kejadian itu salat jamaah yang biasa rutin 5 waktu
atau salat Jumat yang dilaksanakan, ungkapan kalimat hayya 'alas shalah diganti sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Hadirin asal muslimin rahimakumullah, melihat dengan kondisi ini tentu kita dapat memahami. Oleh karena itu dalam disebutkan bahwa oleh kibar ulama Al-Azhar, dalam hal ini dikutip dari hadis tersebut menyampaikan pemahaman bahwa boleh perihal meninggalkan sementara sholat berjamaah dan Jumat dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Terlebih lagi kalau kita ambil ilat sebab-sebab hukum, hujan saja yang deras ataupun terjadi kondisi dingin, itu bisa saja meninggal jamaah. Apalagi kalau kondisi yang dihadapi lebih keras dari itu, yaitu terkena wabah yang sangat dahsyat misalnya yang menimbulkan kematian, tentu lebih keras lagi yang dipahami. Ini yang disebut namanya qiyas aulawi, di mana dipadankan suatu kejadian di mana kejadian itu belum pernah terjadi daripada kejadian sudah terjadi, kena kesamaan sebab-sebab hukum yang ada pada saat itu disamakan, di mana disamakannya justru lebih tinggi kasusnya, di mana kasus penyakit dan wabah itu lebih keras daripada dingin. Tentu yang disamakan lebih ringan, bisa saja meninggalkan jamaah. Terlebih lagi kalau menimbulkan kematian, maka lebih keras lagi untuk diingatkan tidak melaksanakan jamaah itu sendiri. Tentu kalau kita pahami demikian, maka kita laksanakan bagi daerah-daerah yang memang wabah itu terjadi. Kalaulah di sekitar Duta Bumi 3 kondisi aman, kondisi tidak ada wabah, memang sehat jamaahnya, maka tentu tetap dilaksanakan berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Tetapi kalau kondisi di sekitarnya dan bisa dikhawatirkan menularkan wabah tersebut bagi warga komplek, dikhawatirkan itu penyakit akan terhinggap pandemi di sekitarnya, kalau ini disebut jalur merah, maka menjadi alasan kita bisa saja tidak melaksanakan berjamaah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan saat ini, walaupun mungkin kita tidak sering ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian, tetapi pada saat Ramadan biasanya kita sering berada keramaian, karena ibadah sholat berjamaah lebih ramai lagi dengan sholat tarawih, sholat witir, tausiyah, ada kegiatan-kegiatan Ramadan lain. Pada saat ini tentu lebih baik kalau kondisi yang tidak memungkinkan meninggalkan jamaah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ujian hal tersebut dicabut dengan segera. Tetapi ibadah tetap kita laksanakan, meskipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu dalam hadis Nabi yang lain misalnya, ketika ada orang satu kasus saja misalnya, man akala fuman au basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi, rahul Bukhari an Jabir bin Abdullah. Ini adalah kasus saja misalnya, di mana ada seorang yang makan bawang putih atau makan bawang merah, hendaklah orang itu menyingkir dari kami, atau dia menyingkir dari masjid kami, hendaklah hanya cukup duduk di rumahnya. Ini kasus ringan hadis Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu yang menjelaskan orang yang membawa bau dampak yang kurang baik terhadap orang lain saja, hanya sekedar makan bawang, tidaklah dia harus menghadiri masjid. Terlebih lagi kalau orang itu terkena penyakit yang menularkan orang lain, terlebih lagi alasan jangan sampai dia ini datang ke masjid. Oleh karena itu bila ada jamaah yang ada terindikasi penyakit yang menular, maka hendaknya dia ini jangan mendatangi keramaian yang bisa saja menimbulkan penularan kepada yang lain, termasuk keramaian yang terjadi di masjid untuk berjamaah. Oleh karena itu menguatkan dalam hal ini, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju. Hadis Bukhari Muslim dari Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan, bila kalian itu mendengar suatu wabah taun atau wabah penyakit
yang mendemi di suatu tempat, di suatu wilayah, maka jangan kalian datangi atasnya atau di tempat wabah itu. Tapi bila kalian itu berada di tempat itu, janganlah keluar dari tempat tersebut. Artinya, kalau orang itu sudah menyadari ada penyakit dalam dirinya, janganlah dia keluar dari rumahnya. Atau bisa jadi ada orang yang terkena penyakit, kita jangan berinteraksi kepadanya. Mudah-mudahan hal ini yang sangat sederhana disampaikan dapat kita pahami bahwa Islam itu agama yang luas, agama yang memudahkan kepada umatnya. Tapi kemudahan jangan kita permudah, tapi kemudahan itu terjadi karena memang sulit kita menjalankan secara sempurna. Oleh karenanya kita tutup misalnya dalam hadis Nabi Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Bila ada orang yang sakit, ada orang yang mengadakan perjalanan, dia tetap dicatat amalannya sebagaimana dia berada di tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia tidak kemana-mana, selama kebaikan itu biasa dia laksanakan. Tentunya bagi kita semuanya menyadari hal tersebut, mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islam dalam diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya masyarakat di Duta Bumi 3. Allah curahkan keberkahan untuk kita semuanya, dan Allah tetapkan iman dan Islam dalam kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang disampaikan ini, yang benar hanya apa yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya. Kami yang banyak kesalahan, mudah-mudahan diampunkan dosa dan kesalahan kami. Dan kita tutup dengan kalimat subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.